Yang kemarin request potongan rambut yang cocok untuk model rambut ikal seperti ini ya. Di video kali ini saya buatkan teman-teman ya. Jadi ini seperti kita lihat ya, rambutnya ikal dan bergelombang ya, seperti ini ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rumbara. Video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memotong rambut ikal yang cocok ya. Jadi di sini ada beberapa referensi ya untuk rambut ikal. Nah di sini customernya dia nggak mau dipotong terlalu pendek atasnya ya. Jadi otomatis di sini kita harus menyesuaikan juga. Jadi bagaimana cara memotong rambut bagian bawahnya yang sesuai dan tidak terlalu mengganggu untuk bagian atas. Oke teman-teman. Oke, pertama-tama di sini kita parting dulu teman-teman ya. Nah di sini kita belah dulu rambut ke dalam beberapa bagian. Untuk partingnya di sini kita pakai teknik parting yang standar saja teman-teman ya. Nah di sini bagian kiri kita ambil garis naturalnya teman-teman ya, seperti ini ya. Kita belah rambut ke dalam 3 bagian, kiri, kanan, dan belakang seperti biasa ya. Yang untuk teknik parting yang dipakai adalah teknik parting U teman-teman ya, yang berbentuk U seperti ini. Kita mulai dari sebelah kiri seperti ini ya. Ya kita pisahkan pakai sisir, kita dorong, selanjutnya kita jepit teman-teman ya. Oke seperti ini ya. Nah untuk bagian kanan dan bagian belakang sama ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah untuk bagian belakangnya sama aja, tinggal kita jepit seperti ini teman-teman. Nah just info saja untuk tipe rambut seperti ini ya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang memang mempunyai rambut lurus tapi mau dibuat ikal seperti ini. Itu namanya di perming teman-teman ya. Di perming ada tekniknya juga. Tapi di sini saya nggak buat tutorial teknik perming ya, karena mungkin nanti kedepannya akan ada juga ya teknik perming di sini tutorialnya. Buat teman-teman pemula juga yang mungkin di pangkas rambut atau di barbershopnya udah ada pelayanan perming atau mengikalkan teman-teman ya, kayak gitu. Next video yang mungkinnya ada kesempatan nanti saya buat. Oke di sini, nah parting beres. Sekarang kita hajar menggunakan nomor 3 untuk baseline. Nah di sini kita akan buat potongan pola rendah teman-teman ya, rendah ke sedang lah, jadi nggak terlalu rendah banget. Di sini kita hajar menggunakan untuk nomor 3. Di sini kita dorong dari bawah ke atas ya teman-teman. Kita tahan pakai sisir ya, begitu. Oke. Nah di sini yang dipakai adalah teknik simuk teman-teman ya, atau teknik straight juga nggak masalah. Di sini kita tahan pakai sisir seperti ini untuk membuat hasil potongan yang maksimal teman-teman ya. Untuk baseline atau dasaran ya di sini bisa juga pakai overcomb. Nah di sini kemarin saya buat video ya teman-teman ya, menarik sekali. Mungkin nanti saya akan cari modelnya dulu yang tepat ya. Jadi untuk video saya yang kemarin ya, yang sebelum upload ini teman-teman bisa lihat ya. Itu banyak reaksi juga dari teman-teman ya. Jadi sebenarnya nyukur tuh hanya membutuhkan satu ukuran ya. Nggak usah pakai nomor 3, nomor 2. Langsung di overcomb pertama, langsung pakai nomor 1 atau setengah di bawahnya lah, langsung disambungin ke overcomb ya, kayak gitu. Nanti biar lebih jelasnya nanti saya akan buatkan di video yang lain teman-teman ya. Oke untuk bagian belakang di sini sama ya. Kita dorong dari bawah ke atas ya. Kita tahan pakai sisir seperti ini. Oke. Nah di sini sekarang ya kita buat guideline menggunakan clipper seperti ini ya. Nah di sini sekarang setelah guideline kita buat nol open teman-teman. Nol open naikkan kurang lebih di 1 jari ke atas ya. Kita buat gradasi seperti ini ya. Oke. Nah di sini akan saya buat potongan taper fade ya teman-teman ya. Jadi saya rasa paling cocok untuk potongan rambut ikal atasnya kita buat potongan taper fade. Oke di sini ya. Setelah kita naikkan nol open, di sini kita buat 1 jari ya. Kita hilangkan garis menggunakan middle teman-teman ya. Oke. Nah setelah itu kita buat pemudarkan bagian hitam menggunakan ukuran 1,5 open teman-teman ya. Oke. Nah di sini ya 1,5 open kita hilangkan, 1,5 open bawah bagian 3 nomor tadi yang udah dipakai untuk baseline ya. Jadi 1,5 open itu di bawahnya ukuran nomor 3. Oke setelah itu ya beres 1,5 open. Di sini ada garis. Sekarang kita hilangkan dengan menggunakan ukuran nomor 1 teman-teman ya. Oke seperti ini. Nah di sini buat teman-teman harus hati-hati ya, karena polanya sempit atau space-nya sempit.
Jadi di sini teman-teman harus hati-hati juga bagaimana caranya ya. Harus, karena space-nya kecil jadi otomatis harus hati-hati juga dalam pemotongan atau misalnya dalam pembuatan gradasi seperti ini ya. Ada kalau yang belum biasa itu biasanya garisnya naik lagi ke atas ya. Oke, kayak gini. Nah di sini untuk gradasi udah mulai kelihatan teman-teman ya. Dihilangkan sama nomor 1 di sini. Oke. Nah di sini. Sekarang kita akan lanjut ke bagian selanjutnya teman-teman. Untuk bagian belakang di sini beres ya, kita guideline beres. Sekarang kita lanjut ke ukuran nol open. Ya, caranya sama seperti yang bagian pinggir, cuman kita hajar bagian belakang ya. Jadi intinya teman-teman harus kuasai dulu basic fade ya. Basic fade di sini adalah teknik potongan memudar atau gradasi dari bawahnya kosong ya. Jadi kalau misalnya cabang atau misalnya parese dari potongan fade ya, ada medium fade, low fade, high fade, taper fade, yang semuanya ada aksen fade-nya. Jadi teman-teman harus menguasai teknik fade dulu ya. Untuk pertama, jadi pada saat ada parese potongan yang membutuhkan fade, teman-teman udah bisa ya gitu. Oke, sekarang kita hilangkan garis yang menggunakan middle teman-teman ya. Di sini kita flick ya, pelan-pelan sedikit, yang penting garisnya bisa hilang. Oke, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya cara saya untuk membuat pudaran atau membuat gradasi dengan menggunakan atau menghilangkan garis menggunakan middle. Jadi intinya menghilangkan garisnya sama ya. Jadi garis guideline hilangnya sama close atau sama middle teman-teman ya. Nah, ke atasnya menghilangkannya sama satu open gitu ya. Jadi benar-benar teman-teman bisa untuk mengikuti step by step dari video-video saya, dan banyak banget yang udah mulai bisa teman-teman ya. Jadi dengan menonton tutorial-tutorial dari saya, teman-teman udah bisa langsung menguasai teknik cukur ya, minimal yang basic ya. Bahkan udah ada yang buka pangkas rambut juga ya, alhamdulillah kayak gitu. Oke, masih sama langkah selanjutnya di sini ya, kita pakai 1,5 open lagi untuk memudarkan ya, atau menghilangkan, mengurangi volume tumpukan di bagian belakang teman-teman ya. Oke, seperti ini 1,5 open. Nah, ini ya, untuk bagian belakang juga sama ya. Kita kurangi dulu volumenya dengan menggunakan 1,5 open. Oke. Oke, seperti ini teman-teman ya. Pelan-pelan saja, santai. Nah, kayak gini. Bagian kiri kanan juga sama teman-teman ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, bagian pudaran udah mulai terbentuk, cuman masih ada garis yang belum dihilangkan. Memang belum hilangkan ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk menghapus garis yang dibuat sama nol open dengan menggunakan ukuran nomor 1. Oke, kita pakai teknik flick saja teman-teman ya. Pakai teknik flick seperti ini. Oke. Nah, di sini kita pakai teknik flick ya. Jadi teknik flick itu salah satu teknik yang harus dikuasai banget sama teman-teman ya, untuk menghapus atau menghilangkan garis ya. Oke, seperti ini. Ya, sekarang kita buka tuasnya teman-teman ya. Jadi nol open. Ya. Nol open seperti ini. Oke. Nah, di sini nol open. Nah, di sini teman-teman bisa mainkan tuasnya ya. Nol close, nol open, di sini bisa mainkan juga. Jadi tergantung garis yang akan kita hilangkan ya. Jadi nggak harus selalu melulu pakai nol close atau nol open saja ya. Jadi kita mainkan nol middle, satu middle, satu mid to close gitu ya. Yang penting tuasnya kita mainkan saja. Oke, untuk menghapus bayangan garis di sini kita gunakan pakai setengah.
Oke, ukuran setengah ini berfungsi untuk menghapus bayangan garis teman-teman ya. Jadi bayangan garis ini akan hilang menggunakan ukuran setengah kom teman-teman ya. Nah kalau misalnya sekiranya belum hilang, kita ulang lagi langkah memakai nol open teman-teman ya, kayak gini. Nah kalau misalnya nggak hilang, masih nggak hilang, kita naikkan tuasnya sedikit demi sedikit teman-teman ya, seperti ini. Oke, buat teman-teman yang belum join e-course belajar cukur ya, seharga 49.000 masih sekarang akhir tahun, teman-teman silahkan langsung klik link di profil atau deskripsi di bawah teman-teman ya. Jadi itu adalah video-video tutorial yang udah saya susunkan detail step by stepnya teman-teman ya. Jadi secara bertahap. Kalau di video ini kan udah random teman-teman ya. Jadi teman-teman yang pemula tuh pasti bingung tuh. Kalau misalnya di e-course tersebut saya udah susunkan dari A sampai Z-nya teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman melihat tutorial-tutorial yang lain, teman-teman udah bisa untuk istilahnya ini ya, melihat tutorial dan langsung mempraktekkan tanpa bingung lagi teman-teman, kayak gitu. Oke, bagian bawah beres ya. Sekarang kita masuk ke tahapan trimline teman-teman ya. Nah sekarang kita trimline dari bagian pelipisnya dulu. Sini teman-teman ya. Nah di sini kita lakukan bagian pelipis, kita tegaskan. Seperti biasa saya pakai Kemei 1949 teman-teman ya. Oke, setelah itu di sini kita atas telinga ya, kita hajar lagi keliling seperti ini ya. Nah setelah itu, setelah membentuk pola, langsung kita bersihkan seperti ini teman-teman ya. Oke, kelihatannya mudah langkah trimline ini, tapi lumayan sulit juga untuk teman-teman pemula ya. Kuncinya apa bang? Kuncinya banyak berlatih gitu aja ya. Kuncinya banyak berlatih, kuncinya sering latihan, dan teman-teman akan mendapatkan hasil cukur yang maksimal. Ya, bang, durasi nyukur berapa lama sih kalau misalnya sampai benar-benar rapi kita nyukur ya? Jadi setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang 3 bulan udah mulai rapi, ada yang setahun 2 tahun tapi masih belum rapi menurut pribadi ya. Tapi kalau rata-rata sih untuk di durasi segitu ya udah aman lah nyukur ya. Jadi semakin kita bisa nyukur, kadang-kadang semakin detail semakin banyak kekurangan ya. Tapi dari sudut pandang customer itu udah aman sih teman-teman ya. Oke, sekarang kita potong bagian atas ya. Nah di sini untuk bagian atasnya kita potong ujung-ujungnya aja sedikit teman-teman ya. Di sini karena rambut ikalnya nggak mau dipotong terlalu pendek ya. Jadi kita potong sedikit saja. Oke, seperti ini. Nah kita slice ya sedikit demi sedikit, kita tarik samakan dengan di bagian yang bawah. Setelah itu kita ambil lagi sebagian menuju dari pinggir kiri ke bagian tengah teman-teman ya. Oke, kayak gini. Oke, nah benar-benar sampai di paling tengah teman-teman ya. Oke, setelah beres di sini kita slice dulu ya. Untuk bagian sebelah kanan prosesnya sama teman-teman ya. Nah kayak gini. Ya jadi untuk proses trapping berbeda-beda di setiap potongan. Jadi teman-teman pastikan untuk menyesuaikan ya. Trappingnya pakai potongan A pakai trapping yang mana, potongan B pakai trapping yang mana, itu ada ilmunya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah ada yang nonton video saya dari awal sampai sekarang mungkin udah pada tahu ya. Tapi buat yang baru silakan tonton video-video saya yang lain. Seputar teknik potong rambut atas saya udah buat beberapa ya. Untuk pemotongan rambut atas di sini. Nah, di sana saya udah padukan juga. Jadi potongan rambut atas untuk potongan bawahnya yang contohnya potongan pola tinggi rambut atasnya seperti apa kayak gitu ya. Jadi silakan teman-teman tonton aja ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi bagian depan kita ambil ke bagian belakang, setelah itu ya kita tarik ke bagian sebelah kiri ya, dan kita slice dari bagian belakang dan kita potong dengan mengacu kepada patokan yang bagian tengah teman-teman ya. Seperti itu terus sampai ke menuju ke bagian yang depan teman-teman. Oke, kayak gini. Teman-teman bisa ikuti langkah step by stepnya ya. Oke. Ya gini. Oke. Nah setelah itu beres, kita slice ke bagian sebelah kanan ya. Nah sekarang sama saja ya.
Ya, kita ambil potongan yang bagian tengah, kita potong. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini tutorialnya 16 menit, lumayan sedikit agak lama dibanding tutorial-tutorial saya yang lain. Jadi tujuannya adalah supaya teman-teman lebih detail. Apalagi video-video saya yang awal ya, itu lama banget tuh, bisa sampai setengah jam. Ya, untuk kesini saya buat video tutorial yang agak pendek ya, supaya teman-teman gak jenuh juga gitu. Jadi di sini saya kasih potongan-potongan yang memang paling banyak dipakai atau paling banyak di request. Jadi insya Allah pada saat teman-teman terjun juga nggak bakalan banyak permintaan ya, karena memang kalau misalnya teman-teman udah menguasai, di request potongan apapun teman-teman akan siap kayak gitu ya. Oke, setelah itu kita sedikit ini ya, styling sementara ya, sebelum kita keringkan menggunakan hair dryer di sini. Ini tampilannya teman-teman seperti ini ya. Oke, di sini nggak usah pakai hair dryer ya, jadi udah aman karena memang nggak usah pakai hair dryer. Jadi untuk di hair dryer mungkin di sesi selanjutnya saja ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi untuk ini tampilannya natural, jadi tanpa hairstyling, tanpa hair dryer ya, bisa untuk dipraktekkan di pangkas rambut di barbershop atau di rumah masing-masing. Oke teman-teman, cukup untuk video kali ini. Seperti tampilannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.